Ada berapa yang dirusak, Pak? Udah, mungkin boleh diceritakan Mas soal proses pelaporan tadi. Oke, Seperti apa? baik, selamat siang teman-teman media dan teman-teman tim hukum dari Ridho. Kami baru saja melakukan pelaporan terhadap pengerusakan APK yang dimana ada beberapa sejumlah titik. Saat ini kita sudah resmi membuat laporan terkait dengan pengerusakan APK, dan untuk terlapornya sendiri kita memang masih mencari pelaku karena memang pelakunya ini memang masih belum diketahui. Kita sama-sama tahu dalam proses demokrasi untuk pilkada ini memang banyak sekali, tetapi memang kita tidak bisa menilai dari berbagai pihak. Selain itu ya, kami mohon kepada warga khususnya Jakarta, kita terbuka untuk saling demokrasi, dan saya pikir untuk warga harus lebih baik lagi dalam berdemokrasi, karena kita bukan adu fisik tapi kita adu gagasan agar mana yang baik menjadi pilihan warga Jakarta sendiri. Ya. APK yang dirusak ada berapa banyak sih, Bu? Dari datanya, Bu? Untuk data yang kami laporkan tadi kurang lebih ada 10 APK yang dirusak. Mungkin dalam ini hanya untuk di titik di daerah Jakarta Timur, tapi untuk wilayah lainnya kami belum ambil, tapi nanti kita akan proses lagi. Mas, kalau boleh tahu bukti-bukti apa saja tadi yang dibawa ke sini dan dilaporkan, dan apakah ada juga bukti dalam video rekaman CCTV yang ada aksi perusahaan atau seperti apa? Oke. Kalau untuk bukti saat ini kita masih foto dan APK yang dirusak. Untuk CCTV nanti coba kita lagi masih akses, apakah memang itu bisa nanti kita tambahkan jadi sebagai bukti. Ini baru diketahui hari ini atau memang dari kemarin sudah ada kerusakan? Untuk pengetahuan memang dari kemarin, tapi saat ini kita proses hari ini. Nah Bang, sebenarnya kan vandalismenya kan sudah terjadi sejak pemasangan Bang ya, sejak jauh-jauh hari kemarin itu. Nah ini kenapa baru direspon sekarang nih Bang? Ya, karena permasalahan ini kita identifikasi dulu, kita tampung dulu, karena memang kan ada beberapa. Pada saat memang sudah terkumpul, baru kita melakukan pelaporan. Seperti itu. Tapi ada dugaan nggak sih kira-kira siapa yang melakukan perusahaan ini? Kalau untuk dugaan kita tidak bisa menduga, karena ini sangat sensitif, bersinggungan dengan pihak manapun. Lebih baik kita laporkan sekarang, tapi ya sambil kita identifikasi lagi pelakunya siapa, baru nanti kita lanjutkan lagi. Kalau di wilayah Jakarta Timur sendiri memang hanya Ridho aja yang dicoret-coret atau yang dirusak, atau paslon lain juga dirusak? Kalau itu kita tidak tahu. Nantinya akan ada semacam patroli nggak sih dari tim Ridho untuk melihat atau memetakan Pasti. di semua wilayah Jakarta? Pasti, karena di tim Ridho sendiri memang timnya sangat banyak, untuk bidang-bidangnya juga itu udah tertentu. Nanti bagian mana yang pengamanan, terus juga pengawasan, itu kita terjunkan lebih banyak lagi agar APK yang terpasang itu tetap bagus dan tidak ada lagi yang namanya pengerusakan atau vandalisme. Bang, untuk teknisnya kira-kira tadi nomor laporannya berapa dan juga pasal apa yang disangkakan? Oke, untuk pasal kita di pasal 280 ayat 1 huruf G itu tentang pengerusakan APK. Nah, ini kita bisa lihat untuk pelaporannya ada. Buka kertas. Oke. Dari awal dulu. Iya. Nah, ini untuk pelaporannya. Selanjutnya ini ada lokasi kejadian, tanggal, Saksi, dan ini saksi, ada bukti-bukti yang terlampir. kemudian singkat kejadian, kemudian pasal yang disangkakan Pasal 280 Junto Undang-Undang 7 tahun nomor 2017. 7 tahun 2017, Junto pasal 69, pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Pilkada dengan hukuman 2 tahun 2 tahun penjara dan denda 24 juta. Ini kan belum diketahui ya, Bang, siapa pelakunya. Kalau pihak Ridho apakah sudah menduga-duga siapa gitu?
Kalau kita tidak bisa menduga-duga karena ini terkait dengan sanksi. Gitu. Bang, terkait yang lain nih selain APK, barusan Pak Ridwan Kamil juga memposting di sosial medianya terkait pernyataan atau komentar dari netizen yang di unggahannya ditulis fitnah terhadap dirinya. Nah, nanti bagaimana atau sudah mengetahui belum terkait hal itu dari tim hukum? Oke, untuk tim hukum sendiri sudah mengetahui dan kita lagi identifikasi apakah memang itu termasuk unsur pidana ataupun lainnya, itu kita lagi identifikasi dulu. Kalau memang itu nantinya masuk unsur pidana, kita akan proses. Lainnya ini termasuk black campaign terhadap Ridho atau seperti apa? Iya, kemungkinan karena memang dengan kondisi pilkada ini kan adanya suka dan tidak suka. Bagaimana pendukung yang suka pasti akan responnya positif. Tapi kalau tidak pasti responnya negatif. Gitu. Mas tadi kalau boleh tahu apa respon dari orang Bawaslu terkait laporan ini? Apakah memang menerima? Iya, dan apakah mengasih tahu bahwa prosesnya ke depannya seperti apa? Ini masih diproses, dari Bawaslu sendiri memang sudah diterima pelaporan kita. Nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Dalam waktu berapa lama kira-kira? Ada janji nggak, Bang? Misalkan 2 minggu. Kalau untuk janji sendiri tidak ada, tapi secepatnya akan ditangani. Secara ketentuan 2 hari. Oh, saya tahu. Siapa sih? Komisar, Bang? Arif. Iya. Jabatannya, Bang? Saya Ketua Bidang Hukum Ridho. Arif siapa? Arif Bidang. Terima kasih. 0812 0812 0812 831. Dijelasin lagi gitu. Jelasin ya? Yang Iya. terlambat. Pelapornya MJ Butar-Butar, tim hukum saya sekarang. Peristiwa yang dilaporkan kampanye dan vandalisme paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono. Tempat kejadian itu hari Minggu tanggal 29 2024 pukul 4. Kemudian kami ketahui itu hari ini. Kenapa hari ini? Karena tim hukum menelusuri. Makanya hari ini kami laporkan, kita juga tim hukum, bukti-buktinya, fotokopi KTP dan tindak pidana, juga tindak pidana pasal 28. Kira-kira begitu.